I was hoping for a challenge. Did you see that? That's comforting. We will fight for you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu saya Mamang Capruk di channel kesayangan saya. Lebaran sudah terlewati, masa liburan pun sudah habis. Nah, buat nemenin kalian yang baru mulai masuk ke rutinitas kalian, biar nggak bosan, saya akan membawakan alur dari cerita film Hercules yang diproduksi tahun 2014. Dibintangi oleh beberapa artis ternama, salah satunya pemain SmackDown yang legendaris, The Rock. If you smell what The Rock is cooking. Oke, daripada berlama-lama, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya, cuy. Cuy, intro. Di awal kisah diceritakan seorang wanita bernama Alcmene yang sedang melahirkan seorang anak laki-laki hasil serbuk silang dengan raja dari para dewa, Zeus. Namun anak haram yang memiliki keturunan setengah manusia dan setengah dewa ini membuat Ratu Zeus, Hera, melihatnya sebagai penghinaan atas dirinya. Dewi Hera pun berusaha membunuh sang anak, namun anak yang memiliki kekuatan dewa ini tidak dengan mudah bisa dikalahkan. Saat beranjak dewasa, sang anak mulai melakukan misi menaklukkan 12 monster buas demi mendapatkan kehidupan yang damai sebagai syarat agar Dewi Hera melepaskannya. It had a hide so tough. Kisah tadi diceritakan oleh seorang pria bernama Iolaus yang sedang disekap oleh para bajak laut di daerah Makedonia. Para bajak laut yang tidak mempercayai kisah dari Iolaus ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menancapkan batu runcing ke arah kantung menyan Iolaus. Tak berapa lama muncullah Hercules di sana yang datang untuk menyelamatkan sang keponakan Iolaus dari tangan para bajak laut. Di sini Hercules dibantu oleh beberapa orang temannya yang membantai anak buah dari Griza, pimpinan dari bajak laut tersebut. Autolycus dari Spartan, Atalanta dari Scythia, Amphiarus dari Argos, Tidis dari Thebes adalah keempat orang yang membantu Hercules dalam menghadapi setiap musuh yang ia temui. Selesai melakukan misi, mereka memberantas bajak laut demi bayaran emas. Kemudian mereka pun pergi untuk merayakannya di sebuah warteg kecil yang ada di sana. Hercules yang sedang berbincang dengan Autolycus mengatakan bahwa setelah target cuan mereka terpenuhi, dirinya akan pergi ke sebuah tempat untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Lalu tiba-tiba datanglah keponakannya yang mengajak Hercules berkeliling di warteg tersebut. Di dalam tim Hercules sendiri, Iolaus bertugas sebagai pendongeng yang menyebarkan kisah Hercules dalam menaklukkan 12 monster menakutkan yang merupakan tugas dari Dewi Hera. Hingga datanglah seorang wanita bernama Ergenia ke dalam warteg di sana. Ergenia yang merupakan putri dari Raja Kotis meminta bantuan kepada Hercules untuk membantu kerajaannya yang sedang berperang menghadapi Raja Perang, Chryses. Ergenia lalu menawarkan untuk membayar Hercules dengan emas seberat tubuhnya apabila ia dan teman-temannya bersedia berperang di pihak mereka. Hercules pun tiba di Athena dan disambut oleh panglima perang kerajaan, Sitakles, di dalam sana. Di sini Hercules teringat akan dirinya dulu saat mengunjungi kerajaan Eurystheus dalam tugasnya membunuh seekor monster bernama Hydra. Raja Kotis yang telah menunggu Hercules pun langsung menjelaskan masalah yang sedang dihadapi kerajaannya. Diceritakan bahwa Raja Chryses adalah seorang penyihir yang tidak bisa dibunuh oleh manusia. Ia pun mampu mengendalikan pikiran manusia dan memimpin pasukan monster berbadan kuda, Centaurus. Kerajaan Thrace yang hanya memiliki petani untuk dijadikan prajurit pun memaksa Hercules dan teman-temannya untuk melatih mereka demi menghadapi peperangan melawan prajurit Chryses. My companions and I will show you how to stay alive. Shield wall! Fall!
lock your feet in the ground. Each individual will become a link in a chain that will be stronger than iron. Keesokan harinya, pengintai kerajaan yang baru tiba memberitahukan bahwa kini Raja Rhesus sedang bergerak dengan membawa iblis bersama mereka. Dan Raja Kotis memerintahkan Hercules untuk ikut serta menghadapi musuhnya itu pada esok hari bersama para prajurit kerajaan yang tersisa. Di malam harinya, anak dari Ergenia yang bernama Arius dikagetkan sosok dari Tydes yang tidur di dalam kereta milik Hercules. Tydes adalah anak yang ditemukan oleh Hercules di tengah peperangan. Tydes bahkan tidak mau berbicara dan hanya mengingat apa yang ia lihat selama hidupnya. Arius lalu diantar ke ibunya oleh Hercules di tempat perawatan rakyatnya yang terluka. Di sini Hercules memberikan Arius sebuah kalung taring dari hewan yang pernah dibunuhnya, The Lion of Nemead. Keesokan harinya Hercules mulai bersiap memimpin pasukan Thrace dalam menghadapi pasukan dari Raja Rhesus. Hingga ia dan pasukan yang dipimpinnya tiba di sebuah tempat berkabut, di mana di sini mereka menemukan wilayah besi yang telah dibantai oleh pasukan Rhesus. Saat mereka memasuki wilayah tersebut untuk memeriksanya, beberapa orang yang disangka tewas di sana mulai bangkit dan menyerang Hercules juga pasukannya. Ini ternyata merupakan jebakan yang disiapkan oleh musuh untuk menyergap pasukan dari kerajaan Thrace, di mana Raja Rhesus telah memanipulasi pikiran mereka untuk menyerang pasukan Thrace yang merupakan sekutu dari wilayah besi. Terjadi pertempuran yang cukup edan di sini, di mana terlihat pasukan yang dibawa Hercules kalah jumlah dari musuhnya yang berwarna seperti Hulk ini. Raja Kotis yang akhirnya terpojok kemudian diselamatkan oleh Hercules dan Amphiarus dengan membantai musuh menggunakan kereta delman miliknya. Strategi Hercules kali ini mampu memukul mundur pasukan musuh dan memenangkan pertarungan kali ini meskipun memakan korban yang cukup banyak. Jenderal Sitakles yang melihat ini sebagai kesalahan dari para mata-mata yang gagal melihat jebakan dari Raja Rhesus dan berniat mengeksekusi mati mata-mata tersebut. Namun Autolycus berhasil menyelamatkan mata-mata itu dan mengambil alih tugas dari Jenderal Sitakles untuk memimpin para pasukan mata-mata. Di malam harinya, Hercules yang sempat terluka saat bertarung tadi siang itu pun diobati oleh Ergenia di dalam tendanya. Dan di dalam tidurnya sendiri, Hercules kembali bermimpi tentang keluarganya yang telah tewas dengan dugaan dibunuh oleh dirinya. Hercules kemudian terbangun dan keluar dari tenda untuk memastikan keadaan aman di luar sana. Hercules pun menceritakan kejadian semalam kepada Amphiarus tentang dirinya yang kembali melihat monster serigala berkepala 3 milik Dewa Hades. Sedangkan di sisi lain, Putri Ergenia mempertanyakan tentang kebenaran rumor dari Hercules yang membunuh istri dan ketiga orang anaknya kepada Iolaus. Autolycus yang mendengar pertanyaan tersebut kemudian mencoba menjawab pertanyaannya dengan menceritakan kisah mereka saat bertemu dan diselamatkan oleh Hercules di saat dirinya menjalankan 12 tugas yang diberikan oleh Raja dari Athena. Iolaus pun berperan besar dalam menyebarkan kisah pertarungan Hercules dan membuat musuh ketakutan dan mengira bahwa Hercules benar keturunan dari sang dewa Zeus. Keesokan harinya, Iolaus kembali bertugas membagikan peralatan perang kepada pasukan dari Thrace, di mana armor ini dibuat menggunakan kulit dan juga bulu dari monster legenda yang telah dikalahkan Hercules pada 12 tugas yang dijalaninya. Namun Jenderal Sitakles nampaknya tidak suka dengan kehadiran Hercules dan teman-temannya di sana, dan ia pun mencoba untuk menyangkal pernyataan dari Iolaus sebelumnya. Latihan pun kembali dilakukan oleh Hercules dan teman-temannya dalam mempersiapkan pasukan Thrace menghadapi prajurit Raja Rhesus nantinya.
Elbow up. Stand tall. Excellent. Kembali mata-mata melaporkan kepada sang raja bahwa dirinya telah melihat ratusan dari Centaurus mulai bergerak ke arah mereka. Hercules pun mengajukan sebuah rencana dan kemudian mendatangi Amphiaraus yang juga seorang peramal untuk menanyakan kepadanya tentang penglihatannya di masa depan terkait perang yang akan mereka hadapi. Namun ia malah menjawab bahwa para dewa telah memperlihatkan kapan dirinya akan mati, yakni seminggu ke depan di sebuah tempat yang mirip dengan neraka. Di adegan lain tampaknya putra dari Spartan, Autolycus, telah berhasil melatih pasukan Thrace menjadi prajurit yang tangguh. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menghadapi pasukan dari Raja Rhesus dan terhenti saat beberapa pasukan yang mereka kira Centaurus datang menghadang mereka. Centaurs? Dan ternyata salah satu mata-mata dari Raja Kotis yang bernama Pinus telah menjadi pengkhianat dan berpihak kepada Raja Rhesus. Raja Rhesus yang mereka kira adalah Centaurus di sini menawarkan kepada Raja Kotis untuk menyerah dan dirinya akan mengampuni mereka. Namun Raja Kotis menolak dan Hercules kembali mempersiapkan pasukannya untuk berperang meskipun mereka kalah jumlah. Lights out! Pasukan Raja Rhesus berhasil dipukul mundur oleh prajurit Raja Kotis. Namun Raja Rhesus yang marah melihat prajuritnya yang berhasil dipukul mundur itu pun memutuskan untuk membunuh langsung Hercules. Raja Kotis bersama pasukannya kembali ke kerajaannya dan membawa Raja Rhesus sebagai sandera. Di sini Hercules mendapati kenyataan yang berlawanan, di mana yang membakar desa-desa di sana bukanlah Raja Rhesus, melainkan Raja Kotis itu sendiri. Perayaan pun dilakukan di malam harinya, dan Raja Kotis mendeklarasikan kemenangannya atas bersatunya kerajaan Thrace di bawah kepemimpinannya. Hercules yang penasaran kemudian menanyakan hal tersebut kepada putri Ergenia. Ergenia di sini akhirnya menceritakan alasan yang berbohong kepada Hercules adalah agar anaknya Arius tidak dibunuh oleh Raja Kotis yang mengancam akan membunuh sang anak apabila ia tidak bersedia bekerja sama. Suami dari Ergenia dulunya adalah seorang raja yang diracuni oleh ayah Ergenia, Kotis, dan merebut tahtanya. Rhesus yang merupakan saudara dari sang suami pun berencana membalaskan dendamnya hingga tercetuslah perang saudara yang memecah belah kerajaan Thrace. Ergenia pun meminta kepada Hercules untuk membawa sang anak Arius bersamanya agar selamat dari perang saudara yang sedang terjadi. Hercules kemudian dipanggil menghadap kepada Raja Kotis yang memintanya untuk kembali memimpin pasukannya dalam merebut kerajaan lainnya. Namun nampaknya di sini Hercules menolak dan setelah pembayaran dilakukan, Hercules dan teman-temannya segera pergi dari sana meninggalkan kerajaan Thrace. Namun di tengah persiapan mereka pergi dari sana, Hercules sepertinya berubah pikiran dan ingin kembali meluruskan tindakannya yang salah selama ini. Hercules di sini juga mengatakan bahwa teman-temannya tidak wajib mengikutinya pada misi kali ini karena hutang budi mereka telah dianggapnya lunas. Namun tak seperti teman yang lain, Autolycus tampak enggan menemani Hercules kali ini dan berniat tidak ikut pada misinya. Hercules dan yang lainnya kemudian segera masuk dan menyerang kerajaan Thrace. Namun kehadiran mereka di sana sepertinya sudah diprediksi oleh Raja Kotis yang menyuruh prajuritnya menangkap mereka. Hercules yang diikat dengan rantai itu kemudian dihadapkan kepada 3 ekor serigala yang sering diimpikan Hercules sebagai Cerberus, serigala berkepala 3. Di mana ternyata makhluk inilah yang diperintahkan oleh Raja Athena untuk membunuh keluarganya saat di Athena. Alasan dari sang raja melakukan hal tersebut dan menuduh Hercules telah membantai keluarganya adalah rasa ketakutan ketenarannya sebagai Raja Athena akan tersaingi oleh Hercules.
Setelah pembicaraan tersebut, Raja Kotis lantas menyeret putrinya sendiri, Ergenia, untuk dieksekusi. Amphiaraus kemudian memberikan sedikit provokasi kepada Hercules dan membuatnya kembali mendapatkan kekuatannya untuk membebaskan sang putri. Raja Kotis kemudian menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ketiga serigala itu untuk menyerang Hercules. Setelah berhasil membebaskan teman-temannya, mereka segera mengejar Raja Kotis dan juga Raja Orestes yang kabur mencari perlindungan. My time. Excuse me, that was my moment, my fate. You're welcome. Satu persatu prajurit Thrace dibantai mereka dan Hercules mulai mengejar Raja Orestes seorang diri. Tanpa pengawalan prajuritnya, Eurystheus nampak seperti cireng melempem yang dengan mudah dibunuh oleh Hercules. Namun dari arah belakang Hercules muncul Jenderal Sitakles yang menyerangnya menggunakan cambuk andalannya. Di sini Iolaus datang menyelamatkan Hercules dengan menusuk sang jenderal dari arah belakangnya. Kini mereka berlanjut mengejar Raja Kotis dan mendapati dirinya di luar kerajaan dengan para prajurit Thrace. Ia juga mengancam akan membunuh Arius, cucunya sendiri, apabila Hercules menolak untuk menyerah kepadanya. Don't just stand there, kill someone! Tewasnya Tydes di sini membuat Hercules semakin murka kepada Raja Kotis dan ia pun mengangkat patung raksasa Dewi Hera untuk mengusir prajurit Thrace yang berusaha mengejarnya tanpa sengaja. Hal tersebut membunuh sang raja. Film tentang dewa-dewa emang selalu epik dengan adegan CGI yang keren-keren pastinya. Mungkin next saya akan bahas lagi alur cerita film model beginian. Untuk sekarang saya pamit undur gigi, semoga kalian terhibur dengan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.